Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Pegawai Histeria. Di channel kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang berasal dari negara penghasil spaghetti dan pizza. Seperti biasa, Mimin ingatkan kalian harus dewasa dan cukup umur dalam menyimak alur film ini ya. Jika tidak, maka tanggung sendiri akibatnya. Lanjut. Film ini sempat menduduki puncak box office pada tahun 2005 silam. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Melissa P. Kita tidak tahu Pi ini maksudnya apa, silahkan teman-teman cari tahu sendiri. Film ini dibintangi oleh Maria Valverde yang berani tampil polos dalam memerankan karakternya. Film ini menceritakan tentang Melissa, seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal dengan ibu dan neneknya karena ayahnya bekerja di luar negeri dan jarang pulang ke rumah. Melissa akhirnya lebih dekat dengan sang nenek. Meskipun telah mengorbankan keperawanannya, ternyata cinta Melissa pada Daniel hanya bertepuk sebelah tangan. Pria yang disukai oleh Melissa itu ternyata hanya memanfaatkannya sebagai pelampiasan nafsunya saja. Masa remaja Melissa pun bertambah suram ketika orang tuanya sepakat untuk mengirim neneknya ke panti jompo. Di awal film diperlihatkan dengan aktivitas keluarga Melissa di pagi hari. Pagi itu Daria, yaitu ibu Melissa, terlihat kalang kabut karena sadar kalau dirinya akan terlambat untuk bekerja. Sementara itu penghuni rumah lainnya sibuk dengan urusannya masing-masing. Elvira, yaitu nenek dari Melissa, sedang merokok sambil mendengarkan musik. Sedangkan Melissa bukannya mempersiapkan diri untuk sekolah, dia malah asik meraba bagian bawah tubuhnya yang saat itu hanya menggunakan pakaian dalam saja. Daria yang tiba-tiba membuka pintu kamar Melissa sontak membuat Melissa kesal dan menyuruh ibunya pergi. Suatu sore di musim panas, Melissa terlihat begitu gugup ketika berada di depan rumah Daniel. Kegugupannya saat itu bukan tanpa sebab. Pemilik rumah tersebut adalah orang yang ia sukai selama 1 tahun ini. Dengan rayuan dari sahabatnya yaitu Manuela, akhirnya Melissa pun memberanikan diri untuk masuk. Sore itu ternyata Daniel mengundang teman-teman sekelasnya untuk berenang di sana. Ajakan itu juga berlaku untuk Melissa, yang notabene-nya juga teman sekelas Daniel. Setelah mendapat sambutan hangat dari pemilik rumah, Melissa pun berusaha membaur dengan Daniel dan bestinya. Manuela sontak berteriak ketika Daniel dengan isengnya menceburkan Melissa ke kolam renang. Manuela yang tahu kalau Melissa tak bisa berenang, langsung menyuruh Daniel untuk membawa Melissa naik ke kolam renang. Dengan sangat gugup, Melissa mengaku bahwa ia sebenarnya bisa berenang, tapi karena terkejut, ia seakan lupa cara berenang. Melihat tingkah Melissa yang kaku di hadapannya, Daniel mengajak gadis itu untuk berduaan di kebun. Kebun yang terletak tepat di sebelah area kolam renang rumah Daniel ternyata berhadapan langsung dengan lautan. Di sana Daniel mulai menanyakan hal-hal pribadi pada Melissa. Mulai dari status sampai keperawanan Melissa pun ia tanyakan. Dengan polosnya Melissa menjawab semua pertanyaan Daniel dengan jujur bahwa ia tidak punya pacar dan masih perawan. Mendengar pengakuan itu, sontak saja naluri macan yang menggelora dari si Daniel muncul dengan sempurna. Melissa yang berharap mendapat ciuman dari Daniel malah disuruh mengemut pisang Ambon milik Daniel. Akhirnya logika Melissa yang masih 15 tahun kalah oleh kebucinannya terhadap si Daniel tersebut. Setelah selesai mengeluarkan air kebodohannya, Daniel langsung pergi meninggalkan Melissa. Dan sejak kejadian itu, ternyata Daniel tak pernah lagi muncul di hadapan Melissa. Melissa galau menunggu kabar dari Daniel yang tak kunjung menghubunginya. Setelah kita pikir-pikir, ternyata Daniel itu lelaki yang sangat goblok atau bodoh. Karena kita pasti bersepakat, karena Melissa ini adalah gadis yang cantik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya, terutama kaum Adam ya? Hari pertama masuk sekolah setelah liburan musim panas, Melissa belum juga bisa move on dari Daniel. Kehadiran murid baru bernama Marco di kelasnya sangat tak menarik minat seorang Melissa yang sedang fokus menulis buku hariannya. Isi buku harian Melissa tentu saja dipenuhi dengan isi hatinya tentang Daniel. Dari buku hariannya tergambar kehidupan keluarga Melissa yang dianggap bencana oleh gadis itu. Ayahnya yang bekerja di luar negeri membuat Melissa dekat dengan sang nenek dan sahabatnya yang bernama Manuela. Sedangkan ibunya sendiri terlihat sebagai seorang ibu yang tak memahami Melissa karena terlalu sibuk bekerja. Di mata pelajaran olahraga, Melissa merasa ada yang salah dengan tubuhnya saat memanjat palang tunggal. Pahanya yang otomatis bergesekan dengan palang tersebut menimbulkan efek nikmat tersendiri bagi Melissa. Marco yang merupakan murid baru tersebut dari tadi sudah memperhatikan tingkah Melissa. Ia merasa bingung mengapa teman sekelasnya itu memasang raut wajah aneh saat sedang di atas palang. Di waktu yang berbeda, kondisi kesehatan nenek Elvira mulai menurun dan juga mulai pikun. Ibu Melissa berencana untuk menitipkan sang nenek di panti jompo.
Tapi rencana tersebut tentunya dibingungkan oleh Melissa yang sangat dekat dengan neneknya. Karena kedekatan anaknya dengan sang nenek, tentu ia akan marah jika tahu neneknya dititipkan di panti jompo. Dari salah seorang temannya mengabarkan ke Melissa bahwa Daniel sering nongki di sebuah tempat bernama biliar. Melissa pun memberanikan diri untuk datang ke sana untuk mengajak Manuela. Melissa ingin mendapatkan kejelasan akan status hubungannya dengan Daniel. Ketika Melissa bicara dengan Daniel, ia malah diajak Daniel untuk pergi ke rumah Daniel yang sedang kosong. Bukan Daniel namanya, jika tak bisa memanfaatkan kesempatan saat sedang bersama gadis cantik. Dengan bermodal ucapan manis, Daniel berhasil merayu Melissa untuk memberikan apem legitnya lagi. Saat detik-detik adegan bercocok tanam itu, Melissa tersadar bahwa perasaannya pada Daniel bukanlah rasa cinta. Namun semuanya sudah terlambat, karena Daniel sudah terlanjur memasukkan pisang ambonnya ke dalam gua milik Melissa. Daniel yang melihat raut kekecewaan di wajah Melissa langsung menyudahi adegan bercocok tanam mereka tersebut. Kejadian di kebun beberapa waktu itu saat Daniel meninggalkan Melissa kembali terulang. Sementara itu, Melissa hanya terbaring lesu di lantai sembari meraba pahanya yang berlumur darah. Sebenarnya Melissa ingin menceritakan pada ayahnya tentang masalah cintanya melalui email. Bahkan ia bertekad untuk membalas perlakuan Daniel kepadanya. Tapi karena ia merasa curhatannya itu terlalu buka-bukaan, Melissa pun mengurungkan niatnya untuk mengirim email tersebut. Datanglah hari di mana Melissa harus merelakan kepindahan neneknya ke panti jompo. Di tengah derasnya hujan sore itu, Melissa memutuskan untuk diam sebagai bentuk protes pada ibunya, yang menurut Melissa terlalu semena-mena mengirim neneknya ke panti jompo tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu. Sang nenek yang awalnya berpura-pura bahagia berada di tempat barunya itu, akhirnya tak kuasa menahan tangis di depan Melissa, sembari memeluk cucunya itu. Nenek Elvira berpesan kalau Melissa bisa berkunjung kapan saja. Sesampainya di rumah, Daria yang langsung memberikan pengertian pada Melissa kalau menitipkan neneknya di panti jompo merupakan hal yang sangat tepat. Menurutnya nenek Elvira akan lebih bahagia di sana karena bergaul dengan orang-orang yang seusianya. Namun Melissa masih bersikeras kalau orang tuanya mengambil keputusan itu agar tak terganggu dengan kehadiran Elvira. Belajar dari pengalamannya yang dipermainkan oleh Daniel, Melissa bersumpah tak akan lagi ada pria yang bisa menyakitinya. Saat sedang nongki dengan Manuela, Melissa mempraktekkan langsung cara menggoda lawan jenis yang telah dipelajarinya dari Daniel. Sudah tentu didukung dengan parasnya yang sangat cantik, Melissa berhasil memberi harapan palsu pada seorang pria parubaya. Beberapa waktu berlalu, betapa bahagianya Melissa menyambut kedatangan nenek Elvira di liburan Natal itu. Rumahnya seakan kembali hidup dengan celotehan sang nenek. Melihat tingkah cucunya yang berbeda, Elvira pun langsung menanyai Daria dengan pertanyaan tentang kehidupan Melissa. Pernyataan Daria yang menyatakan kalau Melissa baik-baik saja tak langsung dipercayai oleh Elvira. Elvira pun langsung mengajak Melissa untuk berbincang di kamar sembari menyisir rambut cucunya itu. Ia menceritakan perjalanan cintanya dulu di masa remaja, yang berharap dengan cerita itu bisa mendewasakan Melissa tanpa harus terlihat kepo. Keteguhan hati Melissa untuk melupakan sosok Daniel langsung goyah ketika cowok itu menelponnya di suatu sore. Rayuan Daniel untuk melakukan kegiatan bercocok tanam dengannya seakan membuat Melissa lupa dengan semua perlakuan kurang ajarnya. Singkat cerita, Melissa sudah mulai melakukan aktivitas bercocok tanam dengan Daniel di sebuah ruangan. Harapan Melissa mendapatkan perlakuan baik dari Daniel langsung kandas karena kedatangan teman Daniel bernama Arnaldo yang lancang ikut meraba tubuh Melissa. Jelas saja gadis itu langsung marah dan berniat pergi dari situ. Namun lagi-lagi dengan kemampuan rayuannya, Daniel berhasil mengubah keputusan Melissa untuk pergi dengan memprovokasi Melissa kalau ia hanyalah seorang gadis kecil. Daniel sukses membangkitkan adrenalin gadis itu untuk melakukan kegiatan bercocok tanam bertiga. Parah nih Daniel. Malahan si Daniel yang dibuat kagum oleh Melissa yang ternyata lebih nakal dari dugaannya. Sejak kejadian adegan bercocok tanam dengan Daniel dan Arnaldo, Melissa sadar kalau dirinya memiliki hasrat yang lebih pada aktivitas seperti itu. Dia pun mulai mencari pria lain yang bisa diajak untuk melakukan adegan bercocok tanam. Selain janjian melalui aplikasi chattingan, yang jelas bukan aplikasi ijo ya, karena pada tahun itu belum ada. Melissa tak ragu untuk berbagi kehangatan pada pria yang baru ia temui. Buku harian yang selama ini Melissa jadikan tempat curhat, akhirnya menjadi sumber masalah. Tanpa sepengetahuan Melissa, teman-teman sekelasnya lancang membaca buku harian itu. Tentu saja dengan cepat masalah pribadinya menjadi konsumsi publik. Melissa sontak marah pada Manuela yang ikut membaca buku hariannya itu. Namun Manuela membalas kemarahan pada Melissa karena di buku harian Melissa sempat mengejek kelebihan berat badannya. Kejadian itu memicu perubahan sikap dari Melissa yang sekarang lebih suka menyendiri dan berpakaian terbuka. Keliaran Melissa di pertemuan terakhir mereka tampaknya meninggalkan kesan mendalam bagi Arnaldo.
Tanpa pikir panjang, Melissa langsung menyetujui ajakan Arnaldo untuk bertemu karena mengira Daniel akan hadir di sana. Melissa kembali menjadi korban para pria lapar akan apem legit di sebuah ruangan bawah tanah. Bukan hanya 2 orang, kali ini Melissa harus melayani 5 orang pria sekaligus. Entah karena takut atau keenakan, dengan mata tertutup Melissa mengikuti semua instruksi yang diperintahkan Arnaldo padanya. Selepas kejadian itu, Melissa terlihat depresi dan jijik dengan dirinya sendiri. Namun Melissa tak jera untuk kembali bertualang mencari pisang-pisang Ambon milik pria lain melalui chat. Merasa ada kecocokan dengan lawan chatnya, Melissa memutuskan untuk ketemuan di sebuah hotel. Pria asing yang ditemui Melissa kali ini ternyata berkeinginan untuk melakukan bercocok tanam dengan konsep role play, di mana dia akan lebih tertarik saat lawan mainnya memakai kostum ataupun seragam tertentu. Sialnya, Melissa tak mengetahui pria tersebut memiliki satu penyimpangan, yaitu suka menyakiti pasangannya saat diranjang. Lagi-lagi Melissa mendapatkan pengalaman tak menyenangkan saat melakukan kegiatan bercocok tanam. Sementara itu, Daria panik setelah membaca buku harian Melissa yang tak menggambarkan sang anak sedang baik-baik saja. Daria baru menyadari bahwa kurangnya naluri keibuan dalam dirinya yang tak tahu menahu tentang masalah kehidupan anaknya. Permasalahan keluarga itu pun makin parah saat ia mendapat kabar bahwa ibu mertuanya telah meninggal dunia. Dengan penampilan acak-acakan dan baju seadanya, Melissa berlari pulang ke rumah setelah tahu neneknya telah tiada. Di depan sang ibu, Melissa dengan santai merokok dan mengenang kembali aktivitas Elvira saat masih bersama mereka. Daria mengungkapkan pada Melissa kalau ia diam-diam membaca buku hariannya. Sudah dipastikan kalau Melissa merasa kecewa dan marah, namun respon Daria yang lembut mampu mengatasi emosi Melissa. Sambil memeluk Melissa, Daria meminta maaf atas kekurang pekaannya sebagai seorang ibu. Kehidupan pribadi Melissa berangsur-angsur membaik, ditandai oleh kembali akur dirinya dengan sahabatnya yang bernama Manuela. Di hari terakhir sekolahnya, Melissa mendapat pelajaran berharga dari konflik yang terjadi pada persahabatan Daniel dan Arnaldo. Hubungan toksik antar 2 sahabat yang selalu bertukar pasangan itu menjadi cerminan mereka hanya bersatu dalam hal menyenangkan saja. Marco yang sudah menyukai Melissa sejak saat pertama ia masuk sekolah, hari itu mendapat kesempatan untuk ngobrol berdua dengan gadis yang ia sukai tersebut. Tak lupa juga Marco menunjukkan hasil lukisannya yang mayoritas melukis sosok yang bernama Melissa. Dari raut wajah Melissa, tersirat kalau dia juga mulai kagum dengan Marco yang diam-diam memperhatikannya. Di sebuah kesempatan, Melissa kembali diundang pesta yang diadakan oleh Daniel. Sebenarnya gadis itu malas untuk datang ke sana, tapi karena ingin melihat seberapa berubah dirinya sekarang, Melissa menunjukkan dirinya pada Daniel dan para tamu lainnya di pesta itu. Dan benar saja, perkiraan Melissa tentang perasaannya pada Daniel yang telah berubah. Rayuan Daniel sudah tak mempan untuknya. Melissa merasa dirinya memandang dunia dengan jauh lebih dewasa. Film ini diakhiri dengan Melissa dan ibunya yang berziarah ke makam neneknya yang bernama Elvira. Hubungan ibu dan anak itu terlihat semakin dekat dengan pelukan hangat dan senda gurau di antara mereka. Oke teman-teman semuanya, segitu saja video kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang film yang kita bahas kali ini? Walaupun film ini tergolong sebagai film dewasa, tapi ada pesan moral yang dapat kita ambil, bahwa anak itu harus diperhatikan oleh orang tuanya. Semoga film ini bisa menjadi teguran untuk kita semua, terutama kalian yang sudah menjadi bapak-bapak ataupun emak-emak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.